Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Diajarkan oleh para leluhur kita yang sudah mencapai kebijaksanaan, paling tidak membaca istighfar itu 3 kali. Karena sesungguhnya dosa manusia itu yang paling utama pertama adalah lalai kepada Tuhannya. Yang kedua, gara-gara lalai kepada Tuhan, maka manusia cenderung mengikatkan diri kepada dunia. Dan yang ketiga, akibat cenderung mengikatkan diri pada dunia, maka manusia mengikatkan diri pada keinginan-keinginan yang berlandaskan hawa nafsunya. Itulah sesungguhnya kegelapan manusia. Tetapi berapa banyak manusia yang sadar kalau dirinya sedang berada dalam sebuah kegelapan. Suatu saat ada seorang tua mendatangi para pekerja yang sedang sibuk di sebuah gedung bertingkat yang mau dibangun. Seorang tua bertanya kepada seorang pekerja, "Nah, apa yang sedang kau kerjakan di sini?" Orang yang ditanya yang pertama ini dengan ketus menjawab, "Bapak ini kok nanya-nanya saya terus. Saya tidak mau diganggu sama Bapak karena saya sedang sibuk. Saya sedang bekerja." Kemudian orang tua itu dengan sabar bertanya lagi, "Kira-kira apa nak yang sedang kamu kerjakan di tempat ini?" "Pokoknya saya sibuk, saya sedang bekerja." Dengan ketus dia menjawab seperti itu. Lalu bapak tua ini mengalihkan perhatian kepada orang yang kedua. Kemudian orang yang kedua ditanya lagi, "Nah, apa yang sedang kau kerjakan di sini?" Orang kedua ini menjawab lebih sopan.
Dia mengatakan, katanya sih di tempat ini akan dibuatkan sebuah gedung bertingkat. Tapi saya juga tidak tahu gedungnya seperti apa. Kemudian bapak tua ini mendatangi orang ketiga. Orang ketiga ditanyai juga, "Nah, apa yang sedang kau kerjakan di sini?" Orang ketiga ini menjawab dengan detail penuh percaya diri. Dia mengatakan, "Saya sedang mengerjakan sebuah pekerjaan besar. Saya sedang berkontribusi dalam sebuah cita-cita besar, harapan besar. Karena di tempat ini akan dibuatkan sebuah istana yang megah. Akan dibuatkan taman yang indah, kolam renang yang megah." Terus dia bercerita tentang rencana pembangunan yang sudah dia ketahui. Barangkali dalam kehidupan kita juga kita kenal ada 3 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah manusia yang sibuk, tetapi tidak sukses. Karena dia tidak mengerti dengan kesibukannya. Dia hanya menjalankan tugas apa adanya. Sampai-sampai dia lupa pada keluarganya, lupa pada sahabatnya, lupa pada anak-anaknya. Pagi-pagi mau kerja pun ditanya sama anaknya, sama istrinya, dengan ketus menjawab, "Kamu jangan banyak bertanya ya sama bapak, karena bapak ini sibuk sekali." Sampai anak dan keluarganya saja bertanya, dia tidak punya waktu untuk memberikan jawaban yang sopan. Karena dia beralasan sibuk. Ini tipe manusia pertama. Kegiatannya sangat banyak. Pergi sana, pergi sini, sibuk. Bahkan ibadahnya pun luar biasa, sibuk. Tapi ketika ditanya, "Kenapa Anda sholat?" Gak ngerti. "Kenapa Anda haji?" Gak ngerti. "Kenapa Anda bolak-balik umroh?" Gak ngerti. "Kenapa Anda rajin membaca kalimat-kalimat tauhid?" Juga nggak ngerti. Ini tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua, ini orang yang penurut. Disuruh apa saja mau, walaupun dia tidak mengerti. Walaupun cuma mendengar berita tentang sesuatu, dia ikut saja. Ini tipe yang kedua. Masih belum bisa berpikir, tidak punya visi, tidak punya misi. Tipe yang ketiga, ini yang lebih baik. Ketika ditanya, dia bisa menjelaskan dengan penuh percaya diri. Detail sekali jawabannya. Di tempat ini akan dibuatkan gedung bertingkat. Istana yang sangat megah. Di sisi ini akan ada kamar-kamar utama. Di sini akan ada kolam renang. Di sini akan ada taman. Dia detail sekali. Dia sudah punya visi. Dia sudah punya harapan besar. Bahkan dia sadar dia sedang berkontribusi dalam sebuah pekerjaan besar. Harapan dan cita-cita besar. Orang yang seperti ini mungkin agak langka. Kebanyakan tipe pertama atau paling bagus juga tipe yang kedua. Saya akan menyampaikan sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Kahfi. Ayat 103, 104, 105 sampai 106. Kira-kira bunyi ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini. Qul, jadi Allah menyuruh pada saat itu pada Nabi Muhammad untuk mengatakan, apa yang harus dikatakan? Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Sibuk tapi nggak sukses. Kerjanya banyak tetapi tidak ada dampaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, perbedaan derajat kemuliaan. Perbedaan derajat kemuliaan seseorang yang sibuk beribadah tanpa ilmu dan pengetahuan dengan orang yang sibuk beribadah tetapi didasari oleh ilmu pengetahuan. Persis seperti perbedaan derajat orang yang paling hina di antara kamu dengan kedudukanku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengumpamakan orang yang sibuk tetapi tidak mengerti dengan kesibukannya. Dengan orang yang sibuk tapi mengerti yang dia lakukan. Seperti kedudukan beliau dengan orang yang paling hina di antara kita. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Sehingga Allah menyatakan, inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa itu? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang-orang yang sangat sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna anhum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka kalau mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kata-kata rugi tentu saja tidak bisa dikaitkan dengan orang yang tidak berbuat. Kata-kata rugi hanya bisa dikaitkan dengan orang yang berbuat, tetapi tidak ada dampaknya, tidak ada hasilnya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang itu rugi? Padahal dia menyangka dia telah berbuat sebaik-baiknya. Lalu lanjutan di ayat itu. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Yaitu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya. Apa itu tanda-tanda Tuhan? Tentu saja tanda-tanda Tuhan sangat banyak sekali. Tanda Tuhan bisa peristiwa yang datang kepada kita. Tanda Tuhan bisa orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Tanda Tuhan bisa apa saja yang terjadi dan dipertemukan dalam kehidupan kita. Begitu banyak tanda-tanda Tuhan berseliweran datang kepada kita. Tapi kita tidak mengerti tujuan kehadiran tanda-tanda itu. Itu yang dalam Quran disebut dengan ulaikal ladzina kafaru. Kafaru itu sudah menjadi bahasa kita. Kita sering menerjemahkannya dengan kata-kata kafir. Cuman sayang sekali. Begitu banyak orang yang menggunakan kata kafir di tempat yang salah. Bahkan digunakan untuk menjustifikasi orang lain yang berkeyakinan berbeda dengan dirinya. Padahal kafir sendiri, kata dasarnya, ya, terjemahan aslinya adalah tertutup. Sudah menjadi bahasa Inggris, cover, tutup. Sudah menjadi bahasa sehari-hari, koper, tempat untuk membungkus. Sudah menjadi bahasa sehari-hari, kiper, yang suka menghalangi
yang suka menghalang-halangi gawang. Semakin tinggi kualitas kiper, semakin sulit kesebelasan tertentu yang menjadi lawan untuk menjebol gawang. Jadi kafir, kufur, itu artinya adalah tertutup. Sungguh sangat tidak adil kalau kata itu digunakan untuk menjustifikasi orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Malah siapa jadi yang tertutup adalah diri kita sendiri. Jadi ulangi lagi ayatnya. Inkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sementara ia menyangka kalau dia telah berbuat sebaik-baiknya. Dia menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya. Salat sudah, zakat sudah, saum sudah, syahadat sudah, salat sunat sudah, wirid sudah. Semua sudah dilakukan. Bahkan sholat sunnahnya juga sangat banyak. Tetapi kata Allah, semua perbuatan dia sia-sia. Apa penyebabnya? Yang pertama, penyebab utamanya adalah karena dia tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya yang datang pada dia. Artinya apa? Artinya seluruh ritual ibadah yang dia lakukan tidak meningkatkan kesadaran dia. Seluruh ritual ibadah yang dilakukan tidak meningkatkan kecerdasan spiritual dia. Seluruh ibadah yang dia lakukan tidak mengupgrade kecerdasan emosional dia. Apa saja peristiwa yang terjadi lewat begitu saja, tidak menjadi sebuah pelajaran. Dan yang kedua, penyebab kerugian yang terjadi pada seseorang, kata Allah, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhannya. Makanya kalau kita jujur, hampir dipastikan di Quran tidak ada nabi, tidak ada rasul yang ibadah dari kecil. Mereka semua melakukan sebuah proses pencarian. Setelah ketemu dengan yang dia cari, itulah ilmu yang mendasari ibadahnya. Makanya para bijak mengatakan, awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Supaya ibadah kita tidak terjebak oleh kerugian dan kesia-siaan. Maka Rasulullah bersabda, kedudukan, perbedaan kedudukan derajat, kemuliaan derajat seseorang yang ibadah dengan ilmu, dengan seseorang yang ibadah seadanya tanpa ilmu. Perbedaannya seperti kedudukan Rasulullah dengan umatnya yang paling hina di antara kita. Begitu tinggi, ya, begitu jauh, ya, perbedaannya. Itulah topik kita hari ini. Kita coba elaborasi ayat itu sehingga kita mendapatkan pencerahan. Sambil sebuah contoh. Suatu saat ada seorang yang sedang belajar spiritual mendatangi seorang guru yang dianggap sudah mencapai kebijaksanaan. Saat dia bertemu dengan guru, apa yang dia katakan? Guru, saya sudah menjalankan semua ritual ibadah sebagaimana yang disyariatkan dalam agama saya. Tapi hari ini, saat ini, saya mengalami kebosanan hidup yang sangat luar biasa.
Rumah tangga saya berantakan. Bisnis saya bangun semua berantakan. Semua orang tidak menghargai saya lagi rasanya. Bahkan anak-anak saya pun tidak menghargai saya lagi. Rasanya semua yang saya lakukan berakhir dan berujung dengan kegagalan. Itulah hidup saya hari ini, guru. Dan oleh karena itu, saya bosan dengan kehidupan ini. Dan saya putuskan, saya ingin mengakhiri kehidupan ini dengan kematian. Lalu apa kata guru? Oh, rupanya kamu sedang mengidap penyakit, nah? Tidak, guru. Saya sehat walafiat. Saya sehat, guru. Cuman saya tidak tahan lagi dengan beban-beban kehidupan yang sedang saya jalani. Iya, kamu itu sakit. Kamu itu sakit. Tidak, guru. Terus dia melakukan pembelaan. Tetapi kemudian dia sadar. Sakit apa saya, guru? Penyakit kamu itu alergi, nak. Alergi. Cuma alergi saja. Tidak, guru. Saya tidak gatal-gatal. Saya tidak pusing. Iya, alergi. Alergi terhadap kehidupan. Kemudian sang guru menjelaskan. Semesta raya ini diciptakan dari atom. Dari unsur-unsur yang sangat kecil yang namanya atom. Di setiap atom ada elektron yang bermuatan negatif. Ada inti atom yang bermuatan positif. Bahkan tubuhmu juga diciptakan dari unsur-unsur itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semesta yang diciptakan dari dua unsur negatif dan positif. Bahkan dirimu juga diciptakan dari unsur negatif dan positif. Sekarang kamu ingin memilih yang positif saja dalam kehidupanmu. Lalu kamu menolak yang negatif. Itu alergimu, nak. Alergimu itu alergi terhadap kehidupan. Kamu hanya ingin keberhasilan. Kamu tidak siap dengan kegagalan. Kamu hanya ingin yang kamu ingin. Sementara kamu menolak yang kamu tidak ingin. Itu penyakitmu, nak. Itu alergimu. Tidak, guru. Tidak. Saya sudah bulat. Memutuskan bahwa saya ingin mengakhiri kehidupan. Saya sudah tidak kuat lagi dengan beban kehidupan ini. Baik, nak, kalau itu pilihan. Lalu, sang guru mengambil satu botol minuman. Kemudian dikasihnya sama murid yang tadi itu. Kalau kamu benar-benar mau mengakhiri kehidupanmu, silakan bawa satu botol minuman ini. Terus diapakan guru? Ini kan sore. Nanti sesampai di rumah, kira-kira tengah malam, atau sesampainya di rumah, kira-kira maghrib, kamu minum setengah botol. Terus apalagi guru? Ya sudah, nanti besok sore jam 6 lagi, kamu minum setengah botol. Terus apalagi guru? Udah besok jam 8 malam kamu pasti mati. Sesampai di rumah, betul. Begitu maghrib sampai di rumah, dia minum setengah botol. Setelah minum setengah botol, dia menghitung. Rupanya hidup saya tinggal 1 hari 1 malam lagi. Malam itu dan hari besok. Karena besok malam harus minum setengah botol. Dan jam 8 malam itu mati. Apa yang dia lakukan? Ini saat-saat terakhir. Saya ingin makan malam bersama keluarga. Barangkali walaupun saya mau mengakhiri kehidupan saya, siapa jadi saya bisa meninggalkan kenangan manis buat anak istri saya. Lalu anaknya diajaknya, nanti malam kita makan ya di restoran Jepang. Istrinya terkejut. Anak-anaknya semua terkejut. Kenapa?
Ada apa dengan bapak saya? Belum pernah seumur hidup mengajak makan malam dengan ajakan yang mesra seperti itu. Rupanya jadi makan malam. Di acara makan malam itu dia menampilkan perwajah dan budi pekerti yang luhur. Karena apa? Kali aja ini kesan terakhir buat anak istri saya. Bahkan anak-anaknya disuapin, istrinya juga disuapin. Sehingga timbul kehidupan baru justru di situ. Sesampainya di rumah, dia tidak pernah memberikan kecupan pada istrinya saat istrinya mau tidur. Dia bilang, kali ini jangan-jangan kecupan saya yang terakhir buat istri saya. Dikecuplah bibirnya. Dan istrinya pura-pura sudah tidur, padahal sebetulnya merasakan. Kok suami saya jadi berubah? Karena dia mikir hidup tinggal 1 malam 1 hari. Ternyata semua kondisi di rumah berubah. Yang tadinya banyak pertengkaran jadi hilang. Sekarang timbul cinta dan kemesraan. Pagi-pagi dia sudah bangun. Kali aja pagi ini adalah pagi terakhir saya bisa bangun. Dia bukakan jendela biar udara masuk. Bahkan tidak pernah olahraga. Pagi itu dia pakai sepatu dan olahraga. Dia pikir hari ini kali aja olahraga terakhir bagi saya. Jalan. Semua orang di kampung itu disapanya. Bahkan semua orang kaget. Ada apa dengan bapak ini? Biasanya kalau lewat saja nggak pernah menyapa, lagi olahraga pun semua orang disapanya. Pagi-pagi siapkan mobil pergi ke kantor. Sampai di kantor semua satpam semua disapanya. Bahkan semua orang di kantor bingung. Ini bos kita ini ada apa? Padahal sebetulnya kuncinya cuma satu. Dia pikir hari kematian dia cuma 1 hari 1 malam lagi. Semua orang di kantor itu disapanya dengan baik. Bahkan dia minta maaf. Padahal anti minta maaf. Sepulang ke rumah sore-sore. Luar biasa. Istri dan anaknya yang tidak pernah menyambut kedatangannya. Sudah berdiri depan pintu. Menyambut kedatangannya. Gara-gara kecupan tadi malam. Gara-gara rangkulan tadi malam yang disampaikan pada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Kehidupan 1 hari 1 malam berubah total. Lalu dia putuskan untuk tidak jadi mengakhiri kehidupan. Tapi dia bingung karena setengah botol sudah habis. Lalu dia bawa lagi setengah botol, dia datang lagi sama gurunya. Guru, dari semua guru yang pernah saya temui hanya guru ini yang paling gila. Kenapa nak? Semua guru yang saya datangi pada saat saya bilang mau mengakhiri kehidupan, semua mereka melarang saya. Tapi hanya Anda yang ngasih racun ini. Saya sudah menemukan kehidupan baru guru. Ternyata kehidupan indah dan mengalir. Tepat saat saya sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Lalu saya berbuat baik setiap saat. Terus saya putuskan untuk tidak jadi mengakhiri kehidupan. Tapi bagaimana racun yang setengah botol itu guru? Sudah saya santap kemarin sore. Kata guru, itu nak cuman air putih saja. Sudah yang setengah lagi kamu buang saja ke sana. Kamu tidak jadi mati. Karena dengan cara seperti inilah saya mengajarkan kehidupan. Ternyata kamu bisa menemukan kehidupan tepat saat kamu sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Kematian bisa datang menghampiri siapa saja. Dengan waspada yang semacam itu, ternyata kamu bisa mengalirkan kehidupan. Bahkan semua perubahan yang terjadi di rumahmu akibat perubahan yang terjadi pada dirimu.
Semua perubahan yang terjadi di kantormu, itu juga akibat perubahan yang terjadi dari dirimu. Sekarang kamu sadar cara mengubah rumah dari dirimu. Cara mengubah kantor dan suasananya dari dirimu. Sehari satu malam kamu bisa mengubah, dunia sudah berubah. Ternyata kamu menemukan kehidupan baru. Tepat pada saat sadar bahwa sesungguhnya kehidupan bisa lepas kapan saja. Kesadaran itu yang telah membuat kamu berbuat baik. Sekarang teruskan kesadaran itu. Bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dan kamu pasti akan berbuat baik. Ternyata dia menemukan kehidupan baru. Mengalir apa adanya dalam kekinian. Ayat ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah mengalami. Bunyi ayatnya seperti ini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada di tempat yang sangat luas. 17. 18. Kamu mengira mereka itu bangun. Padahal mereka itu tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Di Quran ada kata gua. Di Quran ada kata-kata anjing. Di Quran ada kata-kata matahari. Luar biasa. Barangkali yang pernah membaca buku tentang Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ternyata dulu asalnya bukan Sang Kuryang. Sang Guru Hyang. Sang Guru Hyang. Sang Guru Hyang. Sang Guru Hyang. Karena kecepatan memanggil jadi Sang Kuryang. Itu cerita tentang Batara Guru. Temannya siapa? Temannya si Tumang. Kan si Tumang tuh anjing. Anjing tuh lambang binatang yang paling setia. Disitulah sami'na wa ta'na. Makanya kalimat sami'na wa ta'na hanya tepat kalau ditempatkan untuk belajar masalah spiritual. Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa terusir dari Nabi Khidir. Sang murid terusir dari Nabi Khidir gurunya. Karena apa? Gara-gara dimensi belajar ilmu syariat dibawa-bawa ke dalam dimensi belajar ilmu hakikat. Bedanya apa? Kalau belajar ilmu hakikat harus pakai guru. Dan seorang guru hakikat pasti sudah mengalami yang diajarkan. Makanya sami'na wa ta'na di situ letaknya. Apa yang diajarkan guru ikut saja dalam dimensi hakikat. Karena apa? Mengalami dulu baru memahami, baru meyakini. Dimensi pengalaman akan mengantarkan pada dimensi pemahaman dan keyakinan. Di situlah letaknya sami'na wa ta'na. Nah, sami'na wa ta'na oleh kita ditempatkan dalam ajaran yang salah. Ketika belajar ilmu-ilmu syariat, belajar sesuatu yang tidak dialami, meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan pemahaman, pakai sami'na wa ta'na, itu namanya taklid. Yang namanya taklid buta. Makanya dalam lagu Jawa yang disebut dengan lagu Cublak Suwang, itu ada kata-kata ketundung gudel. Gudel itu perlambang untuk anak kerbau. Dan anak kerbau itu dilambangkan sebagai binatang yang paling bodoh. Apa saja yang dilakukan ibunya dia ikut. Ibunya nyebur ke kolam pun dia ikut nyebur ke kolam. Walaupun akhirnya harus mati. Mambu ketundung gudel. Semoga kita tidak jadi gudel. Yang mengikuti sesuatu tanpa akal. Jadi kembali lagi. Ada tradisi Quran,
ada tradisi kitab suci yang lain, ada tradisi leluhur kita, disitulah ada bahasa-bahasa universal. Rupanya matahari yang dimaksud oleh para leluhur kita bukan matahari yang itu, tapi matahari sejati yang ada pada setiap orang. Barang siapa yang sudah menemukan sang matahari sejati di dalam kolbunya, di dalam rumah Tuhan, maka dia menemukan ma'rifatullah. Makanya kita belajar ilmu yang namanya iqlab. Iqlab itu dari kata kolbu. Kapan iqlab itu terjadi? Ketika nun mati ketemu dengan ba, dibacanya mim. Nun itu adalah nurullah, ba adalah baitullah, mim adalah ma'rifatullah. Siapa saja yang menemukan nun di dalam ba, maka dialah ahli-ahli baitullah. Itu yang disebut dengan ahli ma'rifatullah. Dia bisa melihat semesta raya yang besar itu dalam dirinya sendiri. Dia bisa melihat ya rahasia semesta di dalam dirinya. Itulah awal cikal bakal kita menuju meniti ke dalam diri. Sehingga kacamata jiwa yang gelap gulita tadi bisa kita lepaskan. Begitu dilepaskan kacamata yang gelap gulita, kita punya kacamata baru, namanya panon poe, melihat dalam terang benderang. Akibatnya apa? Tidak mungkin mengalami kecelakaan spiritual. Sekarang mari kita sadari, kita saja yang ada di sini, kadang-kadang suka marah, kadang-kadang suka kesal, kadang-kadang marah membabi buta, betul nggak? Itu kecelakaan spiritual. Kapan itu terjadi? Tepat saat pikiran yang tidak stabil bertemu dengan lingkungan yang tidak stabil. Beruntung sekali orang yang pikirannya sudah stabil. Kenapa? Orang yang pikirannya sudah stabil, lingkungan yang tidak stabil pun bisa membuat pikirannya tambah stabil. Itu sebabnya mari kita ubah sekarang. Rasa sakit jangan dianggap sebagai hukuman, tapi rasa sakit jadikan sebagai bimbingan. Kegagalan jangan dianggap sebagai hukuman, tapi kegagalan pandang sebagai guru yang sedang menyamar yang datang kepada kita. Orang-orang yang memusuhi kita jangan dianggap musuh. Anggap dia sebagai guru-guru sejati yang sedang dihadirkan kepada kita untuk membimbing kita tambah bijaksana, tambah sabar. Gelap jangan ditabrakan dengan terang, tapi dimitrakan dengan terang. Positif jangan ditabrakan dengan negatif. Olah positif dan negatif. Karena positif dan negatif ketika diolah jadi lampu yang bersinar. Ingat, lampu yang bersinar di ruangan ini itu kan sebetulnya perpaduan antara kutub positif dengan kutub negatif. Potensial yang positif ketemu dengan potensial yang negatif. Begitu diolah sedemikian rupa, jadilah lampu yang bercahaya. Karena apa? Arus selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ada aliran, ada aliran. Nah, kita sering membenturkan positif dan negatif. Akibatnya apa? Itulah sumber penderitaan. Makanya terjadilah yang namanya kecelakaan spiritual. Ingat, saat kita sedang mengalami kecelakaan spiritual, pasti kita akan melemparkan kotoran ke orang lain. Betul? Padahal kalau kita sadari, saat kita melemparkan kotoran, orang pertama yang kotor pasti dia. Melemparkan kotoran pasti pakai tangan. Saat melemparkan kotoran pakai tangan, pasti tangan kita yang pertama kotor, bukan? Dan kalau tangan kita kotor, pasti lalat akan datang menghampiri tangan kita. Begitu kita kotor, yang datang pasti lalat.
Begitu bersih, yang datang pasti kupu-kupu. Begitu rumah kita kotor, yang datang tikus dan kecoa. Begitu rumah kita bersih, yang datang adalah kupu-kupu, binatang yang sangat indah. Terserah tubuh kita mau didatangi lalat, kecoa, tikus, atau mendatangi kupu-kupu. Semua terserah kita. Kupu-kupu senang sekali dengan bunga yang beraneka warna. Betul? Makanya lihat, orang yang sudah bisa menerima keberagaman, tidak memaksa keseragaman. Dia seperti melihat bunga di taman, semua diterima apa adanya. Merah, kuning, putih, semua diterima apa adanya. Itu sebabnya dalam tradisi leluhur kita, kita mengenal ada yang namanya pancawarna. Pancawarna kemudian dilambangkan dengan Pandawa. Pandawa itu dari panca dewa. Dewa aslinya bahasa India dari kata deva. Deva artinya cahaya. Bahasa kitanya, bahasa leluhurnya Ci. Jangan heran kalau di Jawa Barat ada Ciberem, Cikoneng, Cibodas, ya, Cihideng, Cipanas nggak ada, Cimahi. Ci itu dalam tradisi leluhur kita artinya cahaya. Ci itu artinya cahaya. Nah, dalam bahasa lain adalah deva, dewa. Makanya ada namanya Pandawa. Pandawa itu 5 cahaya. Karena itu adalah cahaya yang paling utama. Pertama cahaya putih, 2 cahaya kuning, 3 cahaya hijau, 4 cahaya hitam, dan yang terakhir cahaya merah. Nah, 5 cahaya itulah yang disebut dengan pancawarna. Pancawarna disebutnya Pandawa. Pancadewa yang dilambangkan dengan Yudhistira, Bima, Rajuna, Nakula, Sadewa. Aslinya bukan Arjuna, Rajuna. Dari Ra. Dan Ra artinya cahaya. Jadi perhatikan, semua pohon di alam semesta mencari cahaya. Laron keluar dari lubang mencari cahaya. Jadi kalau manusia tidak mencari cahaya, tidak mencari matahari, manusia akan kehilangan cahaya. Itu sebabnya perhatikan, ya, perhatikan, ya, di Quran surat Al-Qari'ah digambarkan tentang anai-anai yang berterbangan mencari cahaya. Coba perhatikan, laron begitu keluar dari lubang, dia berjuang dengan sayapnya yang sangat tipis, mengangkat tubuhnya yang berat. Mencari apa? Mencari lampu. Tepat saat dia bersentuhan dengan lampu, dia menjatuhkan diri dan mati. Setelah ketemu cahaya, dia menjatuhkan diri dan mati. Gak penasaran, sudah ketemu yang terang benderang. Itu simbolik sebetulnya. Banyak manusia yang tidak tertarik dengan pekerjaannya laron. Padahal laron dijelaskan dalam satu Quran. Surat Al-Qari'ah. Surat tentang kiamat. Cuman sayang sekali kalau kita cerita kiamat, pasti kita berbicara tentang hancurnya alam semesta. Padahal kiamat adalah hari berbangkit. Bangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mari kita lihat tradisi para nabi. Nabi Ibrahim, apa yang dicari oleh beliau?
Beliau mencari yang pertama apa? Mencari cahaya. Saat mencari cahaya, yang pertama ketemu apa? Bintang. Selanjutnya ketemu bulan. Selanjutnya yang terakhir ketemu matahari. Jadi kata matahari yang dijelaskan di Quran surat Al-An'am sebagai wujud pengalamannya Nabi Ibrahim sama dengan tradisi leluhur kita. Ternyata leluhur kita juga mencari matahari. Tapi sayang sekali banyak kita tidak mengerti. Dikiranya matahari yang itu. Kalau matahari yang ada di alam besar, itu matahari untuk memberlangsungkannya proses fotosintesa jasmani. Itu sebabnya proses fotosintesa ada dua. Satu, fotosintesa jasmani, bertumbuhnya pohon dengan matahari. Yang kedua, proses fotosintesa rohani. Ini yang jarang terjadi. Saya ingin mengajak lewat acara ini, mari kita izinkan jiwa kita mengalami proses fotosintesa rohani supaya jiwa kita semakin bernutrisi. Karena selama ini yang tumbuh cuma badan. Badan kita dulu kecil, pendek. Sekarang badan kita sudah tinggi, besar. Ke atas memanjang, ke samping juga melebar. Dari mana itu? Dari makanan. Dari mana makanan? Dari tumbuhan. Dari mana tumbuhan? Tumbuhan bisa tumbuh karena dia mencari cahaya. Tidak ada tumbuhan yang tidak mencari cahaya. Semua tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap gulita pasti mati. Kalaupun tumbuh, tumbuhnya tidak optimal. Tumbuhan yang diletakkan di tempat yang terang benderang, dapat sinar matahari yang cukup, buahnya lebat. Pohonnya juga bagus. Tetapi jangan lupa, itu baru proses fotosintesa jasmani. Matahari yang di alam besar ini hanya untuk proses fotosintesa jasmani. Tetapi kita sering lupa bahwa diri kita bukan hanya tubuh. Diri kita juga adalah jiwa. Jiwa juga harus tumbuh. Supaya apa? Tidak mengalami kecelakaan spiritual yang seperti tadi. Karena apa? Karena jiwanya tidak tumbuh. Itu sebabnya kita harus mengalami proses fotosintesa rohani. Kalau begitu, mana mataharinya? Matahari itu ada di dalam diri kita. Bagi yang tahu. Maka beruntunglah mereka yang sudah menemukan matahari di dalam dirinya. Surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Dipungkas dengan huruf nun. Ba artinya baitullah. Nun artinya nurullah. Ba titiknya di luar. Nun titiknya di dalam. Siapa saja yang sudah menemukan titik di dalam, maka dia sudah menemukan batik. Apa artinya batik? Ba dan titik. Makanya batik menjadi tradisi leluhur kita. Batik itu badan titik. Ba artinya baitullah. Titik adalah titik yang ada dalam baitullah. Satu titik cahaya dalam kegelapan. Sangat bermartabat untuk perjalanan kita pulang. Bagaimana tradisi Nabi Muhammad? Mari kita lihat dalam Quran surat An-Najm. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Sebagai fisikawan, saya ingin tahu bintang mati itu seperti apa? Kan sekarang mudah. Kita calling-calling dengan ahli astronomi. Ternyata saya tidak dikirimkan gambar bintang mati. Saya dulu mengira waktu kecil kalau bintang mati itu gelap gulita. Ternyata bintang mati itu ternyata cahayanya terang benderang. Kenapa?
ilmu fisikanya E sama dengan mc kuadrat. Ketika massa meluruh menjadi energi, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bukankah cahaya itu gelombang elektromagnetik? Makanya materi yang meluruh menjadi energi pasti meradiasikan cahaya. Makanya gambar bintang mati justru lebih terang daripada bintang yang hidup. Karena dia sedang meluruh dari materi menjadi energi. Karena ada cahaya. Subhanallah. Makanya di ayat itu kemudian ada lanjutannya seperti ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan dia melihat itu kapan saja. Apa itu di ayat? Itu kan cerita bintang mati tadi. Bintang mati adalah simbol dari alam cahaya. Alam cahaya adalah alam dewa, alam deva. Dalam alam dewa ada di dalam setiap diri setiap manusia bagi yang tahu. Maka rugilah mereka yang tidak tahu itu. Salatnya gelap, umrohnya gelap, hajinya gelap, saumnya gelap, wiridnya gelap, tidurnya gelap, hidupnya gelap.